Wargi Bandung, kembali lagi bersama Teh Adel di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Ngariung merupakan program podcast by Humas Bandung yang tentunya selalu bersama dengan komunitas-komunitas ataupun juga warga Bandung berprestasi nih. Tapi sebelum kita akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, Teh Adel ingin mengingatkan kembali untuk wargi Bandung yang belum menonton podcast di Ngariung episode-episode sebelumnya, bisa langsung scroll videonya ke bawah. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di share ke seluruh teman-teman wargi Bandung sekalian agar informasi yang dibagikan juga bisa dirasakan oleh wargi Bandung yang lainnya. Baik wargi Bandung, di edisi kali ini, di episode kali ini, Teh Adel sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu dari CPNS tahun 2019. Beliau merupakan peserta terbaik Latsar di CPNS tahun 2019. Langsung saja, halo selamat datang Kang. Halo, Sampurasun. Rampes. Siap. Kang kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Kumaha Teh Adel? Alhamdulillah damang Kang. Kang, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kang, supaya kita lebih enak nih ngobrolnya dan juga wargi Bandung bisa lebih mengenal Akang, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kang? Iya, siap. Assalamualaikum wargi Bandung. Alhamdulillah nepangkeun wasta abdi Muhammad Nasrul. Sekarang saya bekerja sebagai guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SD 060 Raya Barat Teh Adel. Kemudian saya adalah seorang ayah beranak 2. Ayah beranak 2. Betul, istrinya masih 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun masuk itu 2005 dan lulus 2010. 2010. Iya, kalau rumah sekarang saya di Cimahi. Di Cimahi. Iya. Siap Kang. Kang, jadi Teh Adel manggilnya Kang Nasrul. Mohon, mangga. Oh ya, siap. Kang Nasrul ini merupakan salah satu CPNS tahun 2019 ya Kang ya? Ya. CPNS tahun 2019 dan sekarang mengajar di SD 060 Raya Barat. Raya Barat. Itu di mana Kang? Di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Dekat ya sama balai kota ya Kang ya? Betul. Siap. Kang Nasrul, Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, sebelum Kang Nasrul memutuskan untuk menjadi seorang PNS atau mengikuti tes CPNS nih Kang, sebelumnya Akang pernah berkarir atau bekerja di mana dulu Kang? Ya, ketika lulus itu saya sempat ngajar juga di SMA 3 Bandung. Kemudian 2011 saya masuk di SD Mutiara Bunda Arca Manik. Cukup lama juga di Mutiara Bunda itu sekitar 10 tahun. Dan 2019 ada formasi kosong di Kota Bandung, saya ikut. Alhamdulillah lulus 2019. Siap. Jadi wargi Bandung hari ini Teh Adel bukan mau olahraga, bukan mau berkeringat ya sama Kang Nasrul ini, tapi kita bakalan ngebahas tuntas tentang tips lolos CPNS dan juga gimana sih jadi peserta terbaik Latsar di tahun 2019 lalu. Nih Kang Nasrul, untuk pertanyaan pertama ini paling serius ya Kang ya? Serius ya? Serius ya? Siap. Jadi sekarang kesibukannya apa Kang? Tentu saja mengajar. Mengajar. Iya. Apakah memang sudah masih online atau offline sekarang? Sekarang kita di sekolah saya alhamdulillah masih tatap muka terbatas 75%, yang 25%-nya melakukan PJJ. Seperti itu. Siap Kang. Sebelum menjadi seorang PNS tentunya kan mungkin ada motivasi-motivasi ataupun juga cerita-cerita di balik semua itu Kang. Boleh diceritakan juga ke wargi Bandung, kenapa sih awal mulanya ingin menjadi seorang PNS Kang? Nah, ini agak unik juga nih sebetulnya. Sebetulnya ini ismu dari keluarga. Maksudnya seperti ini. Jadi saya tinggal tuh bersama nenek. Ibu saya bekerja juga. Dan alhamdulillah anaknya nenek itu semuanya pegawai negeri. Nah, jadi isme dari nenek itu kudu jadi pegawai negeri, itu nempel terus gitu. Padahal setelah lulus saya kayaknya sulit ya kalau jadi pegawai negeri gitu dengan tes dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dulu masih ada ada katanya harus bayar berapa gitu kan. Nah, jadi belum kepikiran tuh gitu. Cuma ismenya untuk jadi pegawai negeri nempel terus gitu sampai sekarang. Siap. Itu motivasinya dari keluarga. Siap, berarti motivasinya masih turun-menurun ya Kang ya? PNS teh sesuatu profesi yang mungkin memang didamba-dambakan sama neneknya ataupun keluarga. Juga Ibu Teh Adel juga gitu Kang. Sampai sekarang masih harusnya PNS nih. Kalau bisa mah PNS gitu, kalau katanya mah terjamin ya Kang ya, insya Allah terjamin. Amin. Siap Kang.
Kang, menjadi seorang PNS selain merupakan turun-temurun dari keluarga, Ya. apakah ini merupakan profesi ataupun pekerjaan yang diidamkan, Kang? Ya, karena saya sudah terjun di dunia pendidikan itu pelatihan dulu ya, waktu itu masih jadi pelatih, kemudian masuk kuliah di FLK UPI, sudah tertanam lulusannya itu agar menjadi seorang guru. Agar menjadi seorang guru yang profesional, sehingga menurut saya ini sebuah profesi yang wow gitu ya. Selain dokter yang harus mengenyam pendidikan panjang, kemudian harus menempuh beberapa diklat pelatihan agar menjadi seorang profesional, guru pun sedemikian. Jadi ini tantangan tersendiri bagi saya dan saya menjadikan ini sebuah motivasi juga untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, terutama jadi guru gitu. Jadi guru, siap. Sebelum akhirnya jadi guru di SDN 060, yaitu sebagai seorang CPNS maupun Ya. sekarang sudah PNS ya Kang. Alhamdulillah. Selamat Kang, kemarin sudah Hatur nuhun. disumpah janji ya Kang ya. Nuhun. Setelah menunggu berapa tahun Kang? 2 tahun ya? Hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun Hampir ya? 3 tahun ya, Alhamdulillah. Kang, apa sih Kang yang dipersiapkan oleh Akang sampai akhirnya Alhamdulillah lulus menjadi seorang PNS sampai sekarang ini? Nah, itu persiapannya jujur, kalau yang sekarang itu saya serius. Saya cerita sedikit ya Teh. Boleh. Pernah ikut yang pertama itu di Badan Koordinasi Keamanan Laut 2014. Itu hanya sekedar ikut dan saya nggak baca aturan segala macamnya. Ini jadi pelajaran juga. Jadi ketika baru juga seleksi administrasi itu saya nggak lulus, gugur. Karena hasil scan-nya itu fotokopi. Kalau dulu kan scan asli itu nggak boleh katanya gitu ya. Iya. Padahal kalau dibaca aturannya harus scan asli, itu gugur. Yang kedua ada formasi di Serang. Itu 4 orang, se-Jawa Barat itu hanya aja di Serang, guru PJOK 4 orang. Dan saya belajar dari situ, peluangnya kecil sekali. Dan 2018 juga ikut di Bandung ada hanya berapa 17 orang kalau nggak salah guru olahraga, dan saya belajarnya itu kurang maksimal, jujur. Aturannya belum dibaca dengan baik. Nah, 2019 saya selain berdoa ya dengan doa orang tua juga, strategi saya adalah yang pertama membaca aturan. Rule of the game-nya seperti apa gitu. Baca bolak-balik aturannya, oh seperti ini. Jadi kita pede untuk melangkah selanjutnya. Dan dulu itu saya sempat ikut akun berbayar untuk tryout. Oh, tryout. Sampai segitunya sekitar 3-4 bulan ikutan terus setiap harinya itu. Mungkin itu persiapannya. Jadi yang pertama aturannya dibaca dengan baik, kemudian yang kedua ya persiapkan untuk tesnya gitu. Tesnya, siap. Kalau misalkan merunut ke linear jurusan ya sebagai tentunya tadi sudah berpikir juga menjadi guru olahraga gitu ya Kang. Tapi kan dari sekian banyak formasi yang dibuka nih Kang, apa saja sih formasi yang diminati ataupun dipilih sama Akang saat itu? Kalau untuk agar linear itu hanya ada satu, sebagai ahli pertama guru pendidikan jasmani, baik di SD maupun di SMP. Jadi saya memilihnya formasi itu gitu. Dan di Bandung alhamdulillah tahun 2019 itu ada sekitar 90 formasi yang dibutuhkan. Jadi peluangnya agak besar nih gitu. Ya. Gitu. Siap Kang. Tadi sudah juga dijelaskan ya Akang ini bertugas di SDN 060 Raya Barat ya Kang ya. Sudah berapa lama Kang ditempatkan di SD tersebut? Di Raya Barat itu berarti SKTMT 2 Januari 2021. Sekarang hampir satu tahun 1 bulan. Ya, 1 tahun 1 bulan Kang. Selama menjadi guru di sekolah tersebut ataupun sudah 10 tahun di sekolah lain Kang, gimana sih Kang perasaannya menjadi seorang guru? Apalagi kan anak-anak mungkin ya kembali lagi ke sekolah setelah lama online gitu Kang. Gimana sih cara Akang meningkatkan motivasi belajar lagi untuk anak di sekolah gitu? Alhamdulillah yang saya rasakan itu menyenangkan Pak. Menyenangkan karena memang saya nikmati sebagai profesi saya sebagai guru, kemudian bertemu dengan anak-anak itu sepertinya nggak ada beban gitu ya, nggak ada masalah kalau ketemu anak-anak itu. Jadi kitanya pun jangan bawa masalah kalau ketemu anak-anak, sehingga keseharian saya itu kalau ketemu anak-anak menyenangkan. Kemudian kegiatan yang sudah dilakukan terutama kemarin Latsar ya Mbak ya, saya ada ide bahwa di saat pandemi seperti ini anak-anak itu mengalami penurunan aktivitas fisik. Kemudian kebugaran jasmani mereka pun pasti akan turun gitu ya. Kaum rebahan itu semakin bertambah. Betul. Tidak hanya remaja, dewasa, anak-anak juga jadi rebahan ikutan. Nah, makanya ketika Latsar kemarin saya ada ide untuk meluncurkan sebuah kalender gerak. Kalau misalkan dianalogikan seperti kita memiliki personal trainer. Kesehariannya itu apa sih aktivitas yang perlu kita lakukan. Nah, di kalender gerak itu ada aktivitas fisik yang harus dilakukan setiap harinya.
gitu. Jadi anak-anak akan terpacu, wah hari ini harus melakukan ini ya gitu. Oh besok saya harus jumping jack berapa kali ya, besoknya harus sepedahan ya. Nah jadi keseharian itu dituangkan dalam kalender gerak dan anak memiliki planning tersendiri nanti, oh hari ini, hari berikutnya aktivitas saya seperti ini, seperti itu Mbak. Ya, siap Kang. Apakah itu sudah mulai dilaksanakan, diterapkan di sekolah atau seperti apa Ya, Kang? itu sudah diterapkan dari semenjak Latsar kemarin. Oh, Dan sekarang bahkan kalender geraknya bukan saya yang bikin, tapi anaknya sendiri. Ayo susun. Nah, minggu kemarin baru kelas 5 itu diarahkan untuk membuat kalender gerak sendiri. Panduannya sudah saya susun juga. Mereka menyusun ke aktivitas kesehariannya yang akan dilakukan nanti bulan Maret. Nah, di bulan Maret setelah 1 bulan dilakukan, bulan April itu dikumpulkan dan dilaporkan ke saya. Ini Pak hasil laporannya. Nah, menjadi sebuah proyek penilaian tengah semester gitu. Jadi penilaiannya sebuah proyek yang dilakukan oleh anak-anak. Siap Pak. Kang, kalau misalkan kita nih atau mungkin wargi Bandung sempat melihat di beberapa media sosial Kang, ada juga nih ibu-ibu yang memposting anaknya lagi SKJ atau apa. Untuk kembali lagi ke sekolah Kang, apa sih yang pertama kali diberikan kepada anak-anak materi ataupun apa untuk meningkatkan semangatnya terlebih dahulu selain tadi yang kalender gerak ya Kang ya? Iya betul. Yang pertama kita perlu mengembalikan kebugaran jasmani anak. Kemudian kita perhatikan juga protokol kesehatan kan. Kalau diajak anak-anak itu kadang gini, pas datang ke sekolah Pak main bola yuk. Nah sedangkan main bola kan bolanya bergantian, itu riskan juga gitu. Pun Pak main basket gitu ya, basket satu anak satu kayaknya belum ada nih peralatannya gitu ya. Aduh riskan, saya ciptakan permainan-permainan yang menyenangkan tapi tidak melanggar protokol kesehatan di sekolah dan itu bisa dilakukan oleh anak tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga bersama orang tua. Siap. Mungkin ya tadi kan sudah dijelaskan juga nih dari berbagai rangkaian CPNS ini ada yang namanya Latsar atau pelatihan dasar ya Kang ya. Dan Kang Nasrul ini merupakan peserta terbaik Latsar di CPNS 2019. Mungkin salah satunya karena agenda gerak tadi mungkin ya inovasi salah satunya. Tapi Kang boleh diceritakan mungkin wargi Bandung yang mungkin nanti ingin mempersiapkan menjadi seorang PNS juga. Kegiatan apa saja sih Kang yang dilakukan di Latsar dan kenapa Akang bisa menjadi peserta terbaik? Apa yang Akang lakukan seperti itu? Jadi saya Latsar itu angkatan 12 di lembaga Lemdiknya itu di LAN. Nah di angkatan 12 itu memang kebanyakan guru olahraga, ada guru kelas dan dokter juga di sana. Sebetulnya kami dari awal mengerjakan tugas secara online, kemudian tugas-tugasnya itu memang dikerjakan ada yang individu maupun kelompok dan sekali lagi saya selalu membaca aturan mainnya gitu. Nah ini poin besarnya di mana nih ya kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil maksimal gitu. Nah saya list ternyata poin maksimalnya itu ada di yang namanya Wall of Government. Jadi ketika kita ada sebuah ide atau gagasan kemudian kita laksanakan dan bisa kerjasama berkolaborasi dengan instansi lain itu nilainya cukup besar juga. Nah saya coba saat itu untuk bekerja sama dengan sekolah lain, kemudian dengan dinas kesehatan, dan kita mengadakan sebuah webinar parenting kepada orang tua betapa pentingnya kebugaran jasmani anak di saat pandemi. Nah mungkin itu yang membedakan ya atau yang tidak ada atau inovasi yang saya lakukan tidak ada sebelumnya. Nah jadi poinnya besarnya sepertinya di situ. Kemudian ketika penyampaian laporan itu unik juga kalau di LAN. Jadi nggak ada yang baku Mbak. Seperti skripsi ini bab 1 tidak. Poinnya ini silahkan tuangkan dalam bentuk tulisan. Wah jadi kita juga bebas bisa berkreasi, lebih eksplor ya Kang bisa ya? mengeksplor lagi gitu, bisa mengembangkan lagi. Nah mungkin dari situ juga jadi poin tersendiri. Dari poin sendiri, ya, siap Kang. Kang gimana sih antusias CPNS menurut Akang ya saat itu? Karena kan Akang terpilih menjadi 30 CPNS 2019 yang berkesempatan untuk luring ya Kang ya, untuk luring dari sekitar 814 CPNS lainnya. Gimana sih antusias CPNS saat itu ketika sumpah janji pada tanggal 10 Februari kemarin Kang? Iya, kebetulan saya sebagai ketua angkatan juga dan ada di saya buat grup juga untuk admin. Jadi setiap formasi itu ada perwakilannya, koordinatornya. Di grup itu rame Mbak. Jadi kan pengumumannya H-1 malam gitu ya. Oh luar biasa. Rekan-rekan saya yang ibu-ibu guru SD tuh rame langsung WA dari maghrib tuh, Pak besok swab nggak, Pak besok gimana gitu. Luar biasa antusiasnya. Bahkan saya pikir gini Mbak, kalau
kalaupun sekarang tidak tidak PPKM level 3, bisa saja mungkin hadir semua ya Mbak ya, 814 Iya. itu Mbak Adel. Seru sekali seperti itu, kesempatan momen yang langka dan sekali seumur hidup gitu. Jadi teman-teman sangat antusias sekali, dan karena kondisi seperti ini PPKM level 3 tidak hanya yang hadir 30 orang, tapi yang ada di rumah pun dari pagi itu udah standby itu, udah laporan di grup itu. Siap. Gitu Mbak. Siap. Tadi kan juga menyinggung tentang PPKM level 3 ya, yang tidak memungkinkan kita untuk Iya, bertatap betul. muka secara penuh ya Kang ya. Jika ini kita berbicara ke depan, jika memang nanti ada worst case-nya ya Kang ya, diharuskan diberhentikan lagi tatap muka misalkan Kang. Iya. Apa sih yang sudah Akang persiapkan untuk tetap menjaga motivasi belajar anak-anak terutama di pendidikan jasmani dan rohani Kang? Iya betul sekali Mbak Ade, itu jadi tantangan tersendiri bagi kami guru ya. Karena sudah mulai senang nih anak-anak bertemu dengan gurunya, ketemu dengan temannya di sekolah. Sekarang kemudian dihadapkan pada kesiapan nih kita untuk PJJ lagi gitu. Yeah. Nah guru-guru sudah termasuk di Raya Barat ya, sudah menyiapkan beberapa modul sebetulnya. Kalau di Bandung itu kebetulan saya jadi tergabung di tim pengembang kurikulum juga. Ada modul Akibagi gitu. Di situ di modul itu cukup bisa dilakukan untuk PJJ ke depan. Meskipun itu digunakan pada semester sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya, tapi masih bisa digunakan juga untuk semester ini. Gitu Mbak. Oh, siap Kang. Kang, ini mungkin menjadi sebelum penutup ya Kang, ada pertanyaan juga nih. Ini sih TADL pribadi, mungkin warga Yeah. Bandung juga ingin tahu ya Kang ya. Menurut Akang, gimana sih Kang pandangan Akang ke depannya tentang PNS ini? Apakah akan ada inovasi-inovasi baru atau seperti apa dari teman-teman PNS Wow, lainnya? ini luar biasa nih. Jadi gini Pak, angkatan 2019 ini saya termasuk golongan-golongan peserta yang tua. Jadi yang lain tuh kelahiran 90 ke sana kan gitu. Yang 85, 67 itu beberapa orang gitu. Dan saya bergabung dengan kelompok-kelompok yang generasi setelah milenial mungkin ya, itu generasi Z ya. Jadi wow, ini tantangan ke depannya akan sangat belum kebayang nih apakah. Jadi saya greget juga, mana merinding tuh. Ketemu teman-teman yang adik-adik yang wah luar biasa ide-idenya gitu ya. Inovasi-inovasinya, bikin aplikasi juga udah banyak sekarang gitu ya Mbak ya. Dan ke depan juga saya harap teman-teman bisa berkembang terus gitu, teman-teman PNS dan rekan-rekan warga Bandung yang mau jadi PNS di Kota Bandung, siapkan diri dari sekarang. Dan yang masih sekolah juga lihat peta ke depan, kebutuhannya seperti apa. Jalur kuliahnya harus linear juga biar ilmu yang kita miliki pun lebih mumpuni gitu. Lebih mumpuni. Iya. Siap Kang. Kang, terakhir nih Kang, apa sih harapan Akang sebagai PNS yang baru saja sumpah janji nih untuk Kota Bandung, harapannya seperti apa dan untuk teman-teman yang lainnya juga seperti apa? Iya. Di 814 ini kita terbagi menjadi formasi guru, kemudian ada tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Setiap formasi tentu memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan peran masing-masing, dan saya saya harapkan baik ini untuk diri saya sendiri dan rekan-rekan yang ada di CPNS 2019 ini, kita sama-sama mendorong terwujudnya visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dan itu sudah diamanatkan oleh almarhum Mang Oded waktu kita diangkat menjadi CPNS saat itu. Dan kemarin ditekankan lagi oleh Pak PLT Wali Kota, Kang Yana. Mungkin itu Mbak. Siap. Karena dari sekian banyak formasi, guru ini merupakan salah satu profesi yang insya Allah bisa membagikan ilmu bermanfaat ya Kang. Amin. Semoga menjadi amal jariah juga. Amin. Bagi Akang dan juga bagi Kota Bandung ke depannya ya Kang ya. Jadi bagi wargi Bandung mungkin yang tadi sudah dijelaskan sama Kang Nasrul, tetap perhatikan aturan mainnya seperti apa, karena itu paling penting ya Kang ya. Dan juga jangan lelah untuk terus mencoba, karena Kang Nasrul ini setelah berapa percobaan Kang tadi? 3 percobaan baru lolos sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kitanya serius ya Kang ya, pasti bisa. Gitu ya Kang ya. Amin. Siap, hatur nuhun pisan Kang Nasrul sudah berkesempatan hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Ya, sami-sami. Salam untuk anak-anak di sekolah. Semoga tetap
semangat belajarnya dan juga tetap semangat Akang juga mengajarnya. Semangat, sehat. Amin. Itu yang penting. Siap. Iya. Siap Kang. Siap wargi Bandung, itu tadi percakapan Teh Adel dengan Kang Nasrul. Semoga bisa bermanfaat juga bagi wargi Bandung yang nantinya mungkin ingin ikut CPNS di tahun-tahun berikutnya. Siap. Bagi wargi Bandung yang memiliki komunitas ataupun prestasi, bisa langsung menghubungi Instagram @humas_bandung melalui DM Instagram yang nantinya akan kami undang ke podcast episode selanjutnya. Dan Teh Adel tidak henti-henti mengingatkan wargi Bandung untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, menjaga pola hidup sehat agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Wargi Bandung, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.